sobat para juara, ada Gaby Betai di sini yang bakalan nemenin kamu di podcast perdana NPC Indonesia. Hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama dua narasumber yang pastinya inspiratif banget. Jadi buat kamu jangan lupa buat share podcast ini ya ke teman-teman kamu, ke semua orang yang benar-benar pengen kamu bagiin kisah inspiratif ini, dan jangan lupa buat di-subscribe NPC Indonesia. Stay tune. Oke sobat para juara, di episode perdana ini tadi aku udah bilang ya kalau bakalan kedatangan dua narasumber. Nah, narasumbernya di hari ini tuh spesial banget karena yang satu atlet para badminton, yang satu atlet para swimming, berenang ya, atlet para swimming. Di sini udah kedatangan narasumber aku ya di episode pertama, bukan sekedar medali. Ada kenalan dulu dong, boleh dong? Halo Mbak. Halo, Dengan Mbak kenalan siapa? dulu. Aku Gaby. Saya Jendi Pangabean dari atlet para renang. Para renang, para Ya. swimming, ini yang berenang ya. Halo. Oke, semua. terus Halo Kak Gaby, saya Suryo Nugroho, saya atlet para badminton. para badminton. Kok formal banget ya? Agak ini aja, Iya. agak Baru kita- awal. Oh, baru perkenalan. Oke. Boleh dong Pelan-pelan. dari Mas Jendi dulu deh ya. Gimana awal mulanya terjun ke olahraga para renang tuh, emang karena suka atau gimana? Iya, dulu dari kecil suka berenang. Tapi saya tuh berenangnya di sungai dulu Mbak. Iya di sungai, masih kecil. Oke, terus. Iya, karena kan saya tinggal di kampung tuh, di Sumatera. Oh, di Sumatera. Ya kan di sana banyak aliran sungai. Sungainya warna coklat itu. Nggak masalah di Iya, sungai nggak warna masalah. coklat, nggak apa-apa. Enjoy. Enjoy aja ya. Terus Slow aja. Setelah umur 12 tahun saya kecelakaan Oke. gitu, kecelakaan. Setelah itu saya sekolah di kota Palembang. Oh, Di dari sana- Sumatera pindah ke Palembang. Ya, saya sekolah di situ. Oh, sekolah di Palembang. Sekolah Oke. di kota Palembang. Mm-mm. Di sana saya diperkenalkan dengan olahraga disabilitas. Nah, tahu di situ karena kan saya punya bakat renang gitu kan dari kecil. Nah, tapi kan masih basic. Masih basic banget itu renangnya, belum bisa teknik apa-apa. Terus saya diarahkan lah buat masuk klub Oke. renang di kota Palembang. Aha. Ya disitulah awal mulai bisa renang bagus ya, masuk klub renang Oh, kok dulu renangnya belum bagus ya? Amburadul. Ngasal aja ya, Iya, yang penting beda enjoy kan dulu aja kan ya. kalau renang sungai sama renang latihan kan beda kan. Iya sih, di kolam renang sama di sungai yang iya, coklat kalau itu di sungai beda ya kita berarti? cuman ngabisin tenaga doang berenangnya, tapi berenangnya nggak cepat Oh, gitu. gaya batu gak sih Mas? Gaya batu? Dulu gaya dada, gitu kira. Dada gini tenggelam. Mensuap ke permukaan Iya, gitu ya? tahu-tahu Maksudnya minta hilang aja, tolong ya. hilang kan? aja, tim SAR datang, Oke. gitu. Oke, itu tadi dari Mas Jendi. Kalau Mas Suryo gimana? Iya, kalau Awal saya mulanya. main bulu tangkis sejak usia 7 tahun. 7 tahun udah main bulu tangkis? Iya Mbak, Wah, keren banget. udah Terus? bukan main gundul lagi, jadi Oh iya, udah main oke, bulu tangkis. Baik. Udah Jadi- nggak berenang di sungai yang coklat tadi kan? Oh kebetulan saya cuman waktu hujan aja Oh, kalau berenangnya. di iya. Kubangan ya? Pakai gaya dada juga, jadi yang datang bukan medali, jadi tim SAR juga tadi. Jadi karena saya emang dulunya sebetulnya nggak suka bulu tangkis Mbak. Oh, Saya tuh oke. hobinya main bola. Kan wajar ya anak kecil suka main bola. Cuman karena orang tua saya pemain bulu tangkis, jadi saya sempat dibohongin. Tadinya mau dimasukin SSB, Oke. tapi kok dibawa ke gor badminton gitu. Akhirnya dimasukin klub. Jadi Ke badminton. karena udah dibayar ya mau nggak mau ngelanjutin. Jadi awalnya ya. itu iseng, tapi ternyata dari pelatih ngelihat oh ada bakat di sini gitu. Jadi emang dari kecil udah ini ya dimasukin untuk Diarahkan ke bulu tangkis. badminton. Cuman kan iya, bulu tangkis. saya pribadi kan sukanya main bola Mbak. Cuman karena ayah saya kan kalau main bola itu resiko cederanya lebih besar. Gitu. Oh, tapi ini nggak terpaksa nggak awalnya kayak sambil Ya terpaksa karena kan marah-marah gitu? enggak, karena kan kalau dulu kan tiap sore kan selalu main bola sama teman-teman. Nggak ada yang main badminton kan Mbak. Jadi ya kalau sekarang kan
Tiap siang pulang sekolah langsung ke Pusdiklat gitu. Oh, Gitu. langsung Jadi ya datang emang sih. beda banget. Iyalah dari Iya. apa namanya awalnya mainnya pakai kaki kan, terus Iya. tiba-tiba tangan gitu. Nah, betul. Tapi enjoy aja kan? Enjoy Mbak, tapi begitu kecelakaan nggak enjoy saya gitu. Jadi sama ceritanya kayak Jendi juga, saya kecelakaan usia 12 tahun, kelas Oke. 6 SD di tahun Sama. 2006. Sama, Oh, sama. sama-sama kelas 6 Kita SD. sama-sama kehilangan anggota tubuh ya Jen ya. Enggak, kamu aja. Oh iya, saya kehilangan Mbak. Tapi akhirnya kamu juga ya? Ya. Ya itu. Persamaan kami di situ, cuman bedanya saya di tangan dia di Dari kaki. kaki. Oke. Gitu. Jadi maaf ya agak tepi jurang. Jadi karena kami udah berdamai dengan Udah diri berdamai sendiri, ya, iya. jadinya nggak apa-apa gitu Iya. kan. Itu adalah bagian dari hidup mau nggak mau ya. Enggak juga. Ya karena nggak ada pilihan Mbak gitu. Iya, Jadi betul, emang nggak ada harus pilihan, dijalani. jadi, Dan ya. kami juga happy lah. Happy happy aja. jadi orang yang disabilitas gitu. Tapi awal mula bener-bener sampai proses penerimaan diri tuh gimana sih dari Mas Jendi sama Mas Suryo? Bener-bener Penerimaan kondisi. penerimaan diri, kayak Waktu itu ada suratnya, sertifikat. kenapa? Penerimaan kan. Beda, ini bukan ngelamar kerjaan Jen. Beda. Ini emang kodratnya dari yang di atas. Oh, gitu ya. Jadi kita Sorry, nggak sorry, kirim salah. CV, dapat Masa kerjaan, nggak dapat kirim sertifikat. CV, tahu-tahu aja kan? Beda. Iya. Ini. Itu tadi sih, kalau aku lebih ke karena ya memang sudah ditakdirkan ya seru ya. Kita kan nggak ada pilihan lain kan. Nggak ada pilihan lain. Hidup harus terus berlanjut. Asik. Nice. Asik. Nice. Hidup Keren terus juga. harus terus berlanjut, ya kita harus survive dengan keadaan kondisi seperti ini. Iya, mau nggak Mau mau. nggak mau ya. Jadi dengan berjalannya waktu ya mungkin dari semangat kita, dari ketidakputusan asa kita ya ada jalannya Keputusasaan kita. gitu kan. Tuhan menunjukkan jalan ini loh buat kamu gitu, step by step gitu. Step by step. Ya awalnya memang berat lah Mbak. Iya. Iya kayak pasti. ada beban 100 kilo di pundak. Tiap hari dipikul tidur kadang nggak lepas kan. Jadi tapi ya tadi kita harus berjuang. Oke. Tapi Iya. berapa lama prosesnya benar-benar yang aku harus bangkit, aku harus lanjutin hidup gitu tuh berapa lama? Kalau dari Mas Jendi sama Mas Surya sendiri? 45 menit. Durasinya dong, durasi podcast kita dong ya. Enggak sekalian 30 menit aja nih. Kamu ditanya berapa lama prosesnya? 45 menit. Itu operasi belum kelar, Jen. Itu masih Enggak tahu sih. belum Kalau ya? kamu berapa yo? 3 jam, Mbak. Ini dua. Ya maksudnya dua kemungkinan ini antara semangat apa enggak kan gitu. Kalau prosesnya balikin mental sih 3 tahun. 3 tahun. Dari 2006 ke 2009. Oh 2009 itu udah mulai main badminton lagi. Iya karena tahu ada olahraga khusus disabilitas. Oh, Gitu. nah Sebelumnya itu- kan saya nggak tahu Mbak. Oh jadi kayak sebelum tahu ada apa namanya olahraga badminton khusus untuk disabilitas, berarti kayak Mas Suryo tuh kayak ini gimana ya karirnya gitu-gitu gak sih? Bener-bener udah stop jadi udah nggak badminton lagi. Oh Iya. tapi waktu itu belum tahu ya. Terus akhirnya pas tahu ternyata badminton ada untuk disabilitas juga kayak Bangkit semangatnya lagi Asik. kayak ada secercah harapan gitu. Asik, Ada setitik asa gitu. Gitu. Ada satu rasa. Oke, Iya. itu dari Mas Suryo. Kalau dari Mas Jendi 3 tahun berarti ya tadi. 3 ya? tahun. Kalau saya sih mungkin dulu karena kondisi masih kecil ya Mbak. Masih anak kecil jadi dulu belum terlalu banyak kepikiran gitu ya. Ya dulu aku waktu habis kecelakaan, sebulan setelah kecelakaan itu saya balik sekolah lagi. Oh masih Iya balik sekolah. Itu juga sekolah baru gitu karena kan dari SD ke SMP. Terus ya terus yang membuat saya mungkin semangat tuh ya teman-teman saya juga. Oh malah support dari Iya teman-teman mereka juga ya? support terus kayak mereka nggak ada perbedaan dulu kayak Jendi yang lama biasa aja gitu masih tetap main gitu diajak main ke sungai ke hutan walaupun dengan pakai tongkat ya Ngeri gitu. juga ya ke hutan ya? Ya terus dulu juga mungkin orang tua ngiming-ngimingin juga kan nggak apa-apa katanya mungkin dia memberikan semangat juga kan buat saya biar saya nggak down gitu nggak apa-apa katanya nanti kalau udah ini bisa pakai kaki palsu kok katanya Oke. mungkin kayak normal lagi Oke. tapinya malah ya kakinya masih ada tapi agak pincang dikit aja Nah, agak beda aja bentuknya. Iya, berarti ya. gitu. Oke. Berarti dari itu support aja tapi keluarga. malah down lagi itu ketika udah sadar udah dewasa mulai beranjak dewasa gitu masuk
akhir-akhir SMA gitu kan. Oh. Itu malah kayak mulai balik bertanya-tanya lagi ke diri. Kenapa saya gitu kan harus seperti ini, masih kayak bingung aja gitu, banyak pertanyaan dalam diri saya gitu. Itu down lagi. Nah tapi di masa itulah saya kayak saya mencari jati diri saya, hidup saya ini mau dibawa kemana begitu. Akhirnya saya menemukan sini, olahraga ini. Akhirnya ya saya tekunin, ya saya rasa ini kayak satu-satunya jalan hidup saya gitu buat saya bisa menjadi manusia mandiri. Akhirnya ya di situ mulai bangkit lagi ketika mengenal olahraga disabilitas. Para swimming itu tadi Iya, ya. renang. Oke. Tapi ada perbedaan gak sih waktu awal-awal, kan ini background story dari Mas Jendi sama Mas Suryo kan sama ya? Sama-sama suka badminton, sama-sama suka renang juga. Ya kan? Enggak suka badminton. Enggak, kalau Saya Mas juga Suryo nggak bisa kan renang, Mbak. maksudnya dari kecil emang suka, yang satu suka badminton, satu suka renang gitu. Iya. Nah ada bedanya Sama-sama nggak? suka olahraga maksudnya. Iya, sama-sama suka olahraga. Ada bedanya nggak sih dari apa ya? Dulu kan maksudnya benar-benar anggota tubuhnya lengkap gitu ya. Terus tiba-tiba untuk ke para swimming dan juga para badminton itu kan ada adaptasi lagi gitu nggak sih dari Mas Suryo sama Mas Jendi? Dari segi Duluan. latihannya gitu beda nggak? Ada, Mbak. Yang terutama kalau di bulu tangkis itu kan keseimbangan. Jadi yang paling diperhitungkan itu kan keseimbangan, balancing. Karena sebelumnya kan ya saya masih utuh ya, anggota tubuhnya utuh. Setelah itu mengalami kecelakaan dan sekarang harus menjalani semua kegiatan dengan tangan satu. Jadinya kan untuk keseimbangan emang paling pengaruh gitu. Yang paling beda sih di situ. Di badminton berarti keseimbangannya juga jadi terganggu gitu ya. Oke. Sampai sekarang juga masih ngerasa, Mbak, itu yang paling, maksudnya kendala yang paling bener-bener real gitu loh. Kalau Yang untuk real. yang lainnya sih enggak ada. Oh, untuk khusus badmintonnya gitu ya. Iya. Oke. Bahkan udah jadi atlet profesional ini Iya. juga masih bergelut sama keseimbangan juga ya. Betul. Oke. Itu dari Seimbang Mas Suryo. hidupnya. Keseimbangan hidup. Betul, nggak seimbang, Mbak. Jatuh ke kiri udah selesai saya, Mbak. Kalau Mas Jendi gimana? Apa bedanya? Kalau saya ya sama semua sih rata-rata gitu ya. Tapi kalau di renang tuh lebih ke gerakan tangan dan kaki kan harus sinkron ya, biar seirama, biar cepat. Jadi kan, nah situ aja sih penyesuainya dari kaki satu, kan tangan kan harus gerak dua tapi kaki satu gitu kan. Lebih ke situ aja sih kalau di renang buat saya sendiri. Oke, jadi Gak menyeimbangkan. terlalu banyak sih ya. Nggak terlalu banyak. Oke. Karena saya juga kan mulai latihan di klub kan udah kondisi seperti ini kan. Beda kalau sama Suryo kan dia dari normal ke abnormal, KP ya. Abnormal. Sorry, KP. Abnormal. Nggak tahu, Kondisinya nggak pernah. berbeda. Iya gitu kan. Kalau Udah saya tutup kan abnormal. gitu Mbak, dari udah kondisi seperti ini baru masuk klub renang kan. Jadi pelatih juga sudah nggak melihatnya udah dalam kondisi seperti ini. Jadi ya udah dia bisa Udah terbiasa menyesuaikan ya? program ya gitu. Lebih cepat terbiasanya Mas Iya, Jendi benar daripada Mas sekali. Suryo. Oke. Itu tadi ya. Nah, tadi kan masing-masing milih badminton sama renang gitu. Iya. Yang asik, yang paling asik, part paling menyenangkan dari olahraga badminton sama renang apa? Renang dong. Badminton dong, Mbak. Kok pertanyaannya gitu? Iya sih. Kayaknya salah pertanyaannya. Apa yang paling asik dari Mas Jendi dulu deh, olahraga para swimming. Yang asik selama latihan atau ada cerita-cerita menariknya? Gajiannya. Itu saya juga mau ya. Semuanya kayaknya suka gajian. Kalau paling asik sih, kalau renang tuh kan bisa merilekskan badan ya, Oke. kondisi ya. Banyak pikiran nanti kalau renang. Oh saya juga punya ini, Apa tuh? punya asma. Oh, Ya. tapi tetap bisa kuat nafasnya ya? Ya itu kan salah satu terapi kalau renang, terapi asma. Terapi asma. Ya Oke, kayak oke. saya punya alergi gitu. Nah di situ menurut saya kayak pernapasan lebih enak. Lebih kuat ya. Lebih kuat. Lebih enak pakai Lebih nasi ya. sayanya semua menyenangkan sih Mbak. Kalau hobi yang jadi pekerjaan itu menyenangkan. Asik. Iya sih, Iya, betul-betul. maksudnya. Itu dari Mas Jendi. Kalau Mas Iya. Suryo, Sama sih, Mbak. apa lah? Samanya apa? Badminton juga bisa jadi terapi.
Iya. Terapi Iya, apa terapi. tuh? Kalau misalnya di luar banyak pikiran, main aja bulu tangkis ya kan. Nah kan kita kan punya lawan, kita jengkel, smash aja lawan. Iya benar. Jadi caranya gini Mbak, kita punya masalah di luar, jangan sampai kita menyusahkan teman-teman yang di sekitar Oh, gitu. gitu. Hajar aja lawannya udah. Hajar aja lawannya. Smash aja Yang udah. penting menang gitu. ya? Iya gitu. Mana ada pertandingan mau kalah Mbak, nggak ada. Oke, itu tadi nanti masih bakalan seru-seruan lagi barengan sama Mas Jendi dan juga Mas Suryo ya. Bakalan main game juga, siap-siap nanti mau diversusin kali ya? Game. Diversusin Oh iya. gamesnya ya. Jadi yang Main menang apa? siapa nih? Judo ya. Jangan judo. Haide aja. Fencing Fencing. yang lagi tren. Iya. Jangan dong. Yaudah ya, jangan kemana-mana. Stay tune terus ya di podcast NPC Indonesia. Oke, ini balik lagi ya Sobat Para Juara. Tadi aku udah bilang mau main game barengan sama Mas Jendi dan juga Mas Suryo. Tolong dong belnya. Hari ini mau diversusin soalnya tolong. Terima kasih Mas-mas Kena ganteng. Iya. Coba dites dulu belnya. Nggak sampai Mbak. Ini diskriminasi nih sama saya nih kan. Belnya cuma satu. Gimana ini? Mas Gimana ada bel ini? lagi nggak Mas buat saya di sini nih? Enggak, Mas jangan. Jokes Gini, mbaknya gini ngejokes. berarti. Gini ya. Oke, siap. Ini nih. Enggak apa-apa ya Mas. Iya, kasih Ya gini ya. ngalah dong Mas Jendi ngalah. Sampai lah gini ya. Nah, Nah, gitu. biar Coba nggak lagi, jauh-jauh banget coba ya. lagi. Oke. Bisa ya. Bisa. Dah, nanti pokoknya Gelap. gamenya ada pertanyaan ya, Oke. Mas Jendi sama Mas Suryo. Pokoknya siapa cepat yang mencet bel, itu dia boleh jawab duluan. Tapi kalau misalkan Mas Suryo duluan nih mencet bel, terus jawabannya salah nanti aku lempar ke Mas Jendi. Gitu Oke. ya. Oke, udah siap? Siap Question. dong. Oke, siap. Coba. Bertanya, Kok Mbak. question? Boleh. Enggak apa-apa. Enggak, Narasumber itu bertanya. pertanyaannya tentang apa? Oh, pertanyaannya karena ini kan Mas Jendi sama Suryo kan atlet ya kan. Iya. Nanti seputaran itulah para apa olahraganya gitu. Seputar olahraganya Itu gitu. Suryo menang. Kalau saya soalnya nggak pintar kalau yang gitu. Nanti kita Saya lebih buktikan. pintar ke matematika gitu, bahasa Inggris. Ya udah, next episode itu ya bahasa Science, Inggris dan science, matematika lebih ya. ke science saya. Science ya. Iya, Next science. episode ya main gamesnya. Saya anak sains banget. Tolong besok kalau ada cerdas cermat diundang Jendi ya. Saudara-saudara, sama besok next episode belnya 2 jangan 1 ya. Tergantung klasifikasinya apa. Enggak apa-apa biar adil. Oh, gitu, Biar siap. adil ya. Oke, udah siap ya? Oke. Ini pertanyaan pertama. Belum. Belum. Ini pertanyaan pertama sebenarnya juga jadi salah satu insight buat teman-teman yang nonton ya. Jadi sebenarnya cikal bakal dari Paralimpiade sendiri itu ada dari Stockmanville Games. Jadi ini sebenarnya dulu banget olahraga ini tuh diciptain buat teman-teman veteran gitu ya yang kehilangan anggota tubuhnya selama berperang. Nah, pertanyaannya adalah tahun berapa Stockmanville Games diselenggarakan? Tahu nggak? Aku tahu. 1, pencet lah. 2, Pencet 3. aku tahu. Aku tahu. Enggak sampai tangan. Enggak sampai mau mencet. 1, 2, 3. Tahun berapa Mas Yendi? 50. Hah? 50 apa? 1950. Salah lagi. Salah. Sedikit ya. Salah sedikit. Sedikit ya. Dioper dulu ke Mas Suryo. Oper ya. Berapa? Pencet belnya dulu. Nah, 51. 51. berapa? 52. Salah. Ini kalau dua-duanya nggak bisa gimana nih? Udah jawab host dong. Jawab 29 Juli 1948. Dikit lagi Dikit ya. lagi kan? Kurang. Dikit Padahal lagi. kami Udah genap semua kelewatan loh itu jawabnya. Mbak, udah jauh. Jendi 50, saya 52, 48 jawabannya. Iya semuanya. Emang bisa gitu ya. Beda jauh ya. Iya, karena kita mah nggak lengkap, Jen. Iya. Betul. Lanjut Mbak. Oke pertanyaan itu lagi. ya pertanyaan pertama gagal jadi poinnya masih 0-0. 0-0 ya 0-0. Pertanyaan berat banget ya. Berat banget, belum lahir saya tuh. Gila. 1948. Ini siapa sih yang bikin pertanyaan? Iya. Belum lahir Baru ya? merdeka 3 tahun Iya. loh Iya Indonesia. betul lagi. Iya. Duh, Keren ya, lama banget. parah. Bener kalau korban perang, Mbak, itu bener. Iya. Ya udah di pertanyaan kedua nih cabang olahraga yang hanya ada di Paralimpiade apa? 1, 2, 3. Ya. Golball? Satu lagi? Eh, Satu lagi? Ayo. Boccia? Iya betul.
tadi katanya pinter sains ya, ini bisa jawab Itu dia. juga sains loh Mbak. Sains apa? Boccia itu ngukur kan Oke. jarak bola ke Asik. bola yang Bisa ini ya, itu. ngelesnya pinter ya. Itu kan pakai volume ya Mas. Betul. Oke, Ya. Kalau congrats golball buat Mas sainsnya Yendi. gimana? 1 poin buat Mas Yendi ya, Mas Suryo 0. Terus nextnya lagi, ini bentar. Coba, arti dari logo Paralimpiade. Apa? Arti logo dari Paralimpiade. Arti logo apa? Pencet dulu. Kamu dulu. Dioper-oper. Aku ngepur. Mana kamu? Kalau tahu pencet lah. Kalau tahu Ini pencet. Arti deh, logo. Jangan kan ada. logo Paralimpiade itu disebutnya Agitos. Nah, Agitos itu artinya apa? Agitos. Ah, Oh iya Agitos. Ayo, 1, 2, 3. Bentar. Pencet dulu. Agitos ya Mbak. Boleh ponopren nggak? Nelpon Apa? keluarga. Kenapa? Lu kira ini hostnya aja pakai Hostnya bimbingan bener, tentu ya? biaya ini. Apa ya Agitos Agitos? itu Apa? 1, lupa Mas saya. ya udah Maaf skip. ya teman-teman. Gimana sih udah pencet bel duluan? Saya gagal tuh kali ini. Gagal. Mas Suryo apa artinya Agitos? Saya nggak tahu pastinya artinya apa Mbak. Tapi kalau saya lihat dari logonya itu seperti menggabungkan antara gimana ya sisa-sisa gitu lah. Seperti jargonnya Pak Seni jangan hitung yang hilang tapi Telang. tetaplah- Kalau nggak tahu ngomong nggak usah banyak ngomong. Udah Mbak, Gak apa usah Mbak? banyakan ngeles ya. Iya banyak les. kan disuruh ngomong. Skip Itu ya. Begitu saya ngomong katanya nggak boleh ngomong. Itu Skip lebih ya. ke merangkai kata-kata Oh, Iya itu. makanya. Nggak tahu saya Mbak. Apa Mbak? Atau skip. Atau ini aja deh yang paling gampang. Ini bisa dikira-kira dari bahasa apa Agitos itu. Ah saya tahu. Nah apa? Agitos Spanyol. Itu adios. Salah. Itu adios. Iya itu adios. Mana ada Agitos Spanyol itu mirip ya. adios. Adios sama Agitos ya. bukan Spanyol. Ayo Mas Suryo apa? Mas Suryo. Brazil. saya bisa. Saya ingat. Apa? Yunani. Salah. Udahlah ini. Colosseum, hapus gak sih? Roma. Lu jawab semua sampai benar. Cina. Negara aja disebutin. Udah yang paling benar Korea. tadi Spanyol. Korea nggak bisa. Udah hangus ya. Ya udah, ini sambil jadi aja. Agitos itu artinya aku bergerak. Nah, aku iya. bergerak bukan mengumpulkan sisa-sisa ya Mas Suryo ya. Oh. Aku bergerak terus dari bahasa Latin. Oh iya, gitu. Latin. Aduh, Nempet dikit lah tadi bilangnya apa? Yunani ya. Latin. Iya kan Latin kan Yunani. Enggak beda bahasa. Enggak ya itu false Mbak information ya jangan guys. susah-susah lah. Pertanyaan. Ini Yaudah. pertanyaan gini kita. Katanya. Oke bentar. Pertanyaan gini kayak kita kelihatan bodoh banget. Nggak tahu padahal kita Paralimpian. Saya hanya menjalankan tugas ya. Ini tolong untuk editor segmen ini dihilangkan ya. Soalnya kita kan udah Paralimpian. Iya. Udah Paralimpiade udah berapa kali. Nggak Pertanyaan tahu, gini kan, nggak tahu Enggak kan. belajar teori ya. Nontonnya orang penonton kok bodoh-bodoh kan. Tolong ya Mbak ya. Tolong ya, Ini Mbak. pertanyaannya itu yang milenial Yaudah. atau gimana itu. Jangan yang Yaudah. lama-lama ini. Yang gampang aja, yang Ya. gampang. Ini dari salah satu atlet Indonesia. Sebutin atlet Indonesia yang pernah meraih medali di SEA Games dan juga ASEAN Para Games. Jendi Pangabean. Suryo. Terus Sejak kapan aku main SEA Games? Sejak kapan? jangan dipakai nyebutin namanya sendiri. Oh salah benar. Udah salah. Gak bisa udah Mas Suryo. Udah salah. Siapa? Panutan kami semua. Siapa? Iya. David Jacob. Woi. Sorry Mas. Saya nggak dengar pertanyaan. Saya nggak dengar pertanyaan tadi lupa. Nggak dengar pertanyaan tapi Tahu pencet bel. David Jacob. Iya. David almarhum. Jacob itu, oke. Kamu bilang aku main SEA Games sejak kapan? Makanya. Oke, ini penentuan ya. Penentuan karena kan poinnya satu sama. Satu-satu ya. Ya, satu-satu. Ini soal terakhir penentuan yang bisa jawab pertanyaan yang terakhir dapat 1000 poin. Wih, 1000 poin ya. Emang yang tadi poinnya berapa Mbak? Satu doang. Astaga. 1001 dong. Yang tadi poinnya satu doang ya. Makanya Kirain 100 atau berapa. ini penentuan. Oke, ini penentuan. Di olahraga Paralimpiade itu kan
identik sama klasifikasi ya. Klasifikasinya biasanya pakai angka sama huruf. Nah, ini kode T12 itu untuk cabang olahraga apa? Siapa duluan? Bentar, siapa duluan? Saya karena pakai tangan kanan. Surya dulu lah, Surya. Oke. Surya. Apa? Atletik dong, para atletik. T12 apa? Ya, para atletik, terus klasifikasinya apa? Klasifikasinya. Yang lebih ininya. Lebih spesifik. Spesifiknya. Ha. T12 itu menurut saya di tunanetra Iya. di Apa? apa Ayo. ibaratnya Apa? penghalangan penglihatan. Ya betul, low vision. Wey! Spesifik banget ya, 1000. Berarti selebrasinya Mas Surya ya. Berarti di segmen games ini pemenangnya adalah drum roll. Mas Surya. Poinnya 1001. Keren. Nah, buat kamu yang punya saran apa next episode kita gamesnya apa gitu-gitu boleh banget langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bakalan balik lagi ngobrol-ngobrol lagi di podcast NPC Indonesia bukan sekedar medali. Oke, balik lagi di podcast NPC Indonesia bukan sekedar medali. Masih bersama dengan dua narasumber aku hari ini. Ada Mas Jendi sama Mas Suryo. Hai. Masih Hai. bersama aku kan? Oh iya dong. Semangat. Boleh dong dada-dada dulu lah ke sobat para juara. Iya. Dadah. Kok di sini? Oh, salah. Kameranya di sana kameranya. Halo Sobat Jawara. Halo. Para juara. Para juara. Oke. Nah, nanti buat yang pengen tanya-tanya seputaran olahraga para badminton sama para swimming, ini gak sih boleh gak sih ke Instagram masing-masing? Boleh. Boleh banget. Di Boleh mana? banget. DM sama nomor WhatsApp. Jangan. Boleh. Nomor WhatsApp-nya Ah, jangan. DM aja Instagram. DM ya, DM. DM atau enggak di komen di kolom komentar Apa? bisa. Oh, di Ya tolong ditanya-tanya editor di kolom dikasih Iya. Instagram saya. Di sini, Misalnya di sini. kalau nggak mau follow blok aja nggak apa-apa. report sekalian di sini ya di bawah sini nanti dikasih Iya. ya Instagramnya Di Mas. sini guys. Di sini Iya. guys. Gak tahu dah di sini. Di sini aja. Mas Jendi Pokoknya sama di Mas bawah Rio. aja. Jadi nanti teman-teman boleh tanya-tanya gitu ya kayak gimana sih pengalamannya atau latihannya di mana, ikut klubnya gimana, itu kan bisa lebih jauh lagi nanti ditanya Bisa lewat banget. Bisa lewat banget. DM gitu ya. Sekalian nambah followers ya. Insya Allah. Oke, ini sebelum kita tutup podcast hari ini, aku pengen banget tahu momen-momen yang bener-bener mengubahkan hidup Mas Jendi sama Mas Suryo gitu ya. Kalau tadi kan di awal udah sempat dikasih tahu kalau dari Mas Jendi sendiri dapat support dari teman-teman, ya Ya. kan. Nah, kalau dari keluarga itu gimana support ke Mas Jendi sama Mas Suryo? Masing-masing gimana? Boleh siapa dulu? Yang tadi menang games aja kali ya, Mas Suryo dulu. Oke. Jangan Karena kalau support dari keluarga nih ya gimana? kalau dari keluarga emang sangat besar sih Mbak. Karena kan saya emang anak tunggal ya. Oh. Anak tunggal. Jadi Saya ganda. Iya, nggak campuran kan? Iya. Jadi orang tua saya emang benar-benar support ketika ya setelah kecelakaan itu sih. Emang untuk selanjutnya emang diserahin ke saya mau balik ke olahraga ya silakan, kalau enggak ya silakan. Tapi setelah ada NPC Indonesia, olahraga khusus disabilitas, Oke. jadi supportnya semakin besar. Jadi ibaratnya ini ya benar kata Jendi itu, ini ada wadahnya nih buat kamu untuk bisa berprestasi lagi. Terus kamu kan punya cita-cita membawa nama Indonesia di kancah internasional. Jadi udah ada jalannya gitu. Tinggal gimana kamu untuk konsisten latihannya. Untuk gitu. jalaninnya gitu ya. Iya, Dan yang kerennya lagi ya sobat para juara, Mas Suryo ini kemarin menang silver medal ya. Kalah Mbak. Kalau menang saya gold. Tapi ya alhamdulillah dapat silver. Ya udah dapat silver medal ya. Iya. Sorry ya ralat ya. Silver medal di Paris. Paris. Paralimpik. Wow, di Paris. Yes. Jadi itu ya support dari keluarga akhirnya membawa Mas Suryo buat dapetin silver medal di Paris 2024 kan. 2024. Kemarin banget tahun kemarin, sekali lagi tepuk tangan dong. Kemarin banget. Kemarin banget. Bravo. Kemarin Jumat. Iya. Ya ini satu. Ya udah itu dari Mas Suryo. Sekarang gantian Mas Jendi. Gimana? Apa support keluarga Ya ya? support keluarga dan gimana nih boleh Iya juga tadi baik lagi diceritain. kalau saya kan tadi apa yang saya bilang tadi kan ketika saya kecil itu pertama kali jadi disabilitas kan
Ya tentu dukungan dari keluarga, terus dari teman-teman juga yang membuat saya ngerasa lebih lebih baik menjalani hidup gitu. Tentunya seiringnya berjalannya waktu, ketika saya menemukan pekerjaan, ketika saya menemukan jati diri saya dengan olahraga ini, ya tentu mereka eh, orang-orang di sekeliling saya yang selalu memberikan dukungan, memberi support, memberikan cinta, kasih sayang kepada Asik. saya gitu kan. Itu kan orang-orang yang berperan penting dalam karir saya tentunya. Dan tentunya tadi dibilang Surya juga organisasi NPC yang telah membesarkan nama saya, dan sekarang juga kan dukungan dari pemerintah juga kan terhadap atlet-atlet disabilitas kan udah setara gitu di pemerintah sendiri. Artinya Oke. bahwa tidak ada keraguan lagi bahwa terhadap kami atau orang disabilitas untuk memberikan prestasi untuk Indonesia, karena jalannya itu sudah luas gitu untuk mereka gapai. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu. Sebuah kata-kata hari ini dari Mas Jendi ya, keren banget. Ini ada fun fact question ya buat Mas Suryo sama Mas Jendi. Kalau misalkan bukan jadi atlet, kira-kira Mas Suryo sama Mas Jendi kepikiran jadi apa? Kalau bukan atlet ya. Tukang pijit. Serius masa Mas jadi tukang Enggak, pijit? kalau saya dulu tadi ya saya kalau nggak di olahraga, saya cita-cita jadi guru. Jadi guru? Iya. Guru apa, renang juga? Atau guru Guru sains? renang, pelatih kalau renang Oh dia. iya deh, oh iya deh. Betul, Iya, Jen. iya. Pelatih renang ya, maaf ya saya salah. Siap salah gitu. Siap salah. Ya, saya maafkan. Kalau saya guru saya Mbak. Guru apa, sains tadi? Enggak sih, saya guru olahraga. Oh, Karena guru saya olahraga. suka olahraga memang. Oke, tadi ya dari kecil udah main di kali coklat Iya. ya. Oke. Itu dari Mas Jendi. Mas Suryo, kalau bukan jadi atlet pengen jadi apa? Mungkin ke wirausaha sih Mbak, karena kan orang tua saya kan wirausahawan. Jadi kalau nggak jadi atlet ya mungkin belajar sama orang tua saya gimana caranya ngelola usaha dari kecil. Ternak Jadi ya. Iya tempatnya Ternak, gitu. dia punya tambak udang. Wow, tambak udang. Ini beneran kan ya? Iya. Beneran kan? Mitos. Ya, Mitos atau fakta? udang yang kena radiasi yang itu. yang yang katanya masih sehat. Iya, katanya masih aman. Tolong ya. di-cut ya editor. Menteri. Disensor aja. Oke, itu tadi uniknya yang satu pengen jadi guru, satu jadi wira swasta berarti ya. Wirausaha. Wirausaha. Oke, terima kasih buat Mas Jendi sama Mas Suryo. Sekalian terakhir ini closingan lah ya. Kira-kira pesan buat generasi muda apa nih dari Mas Jendi dulu? Generasi muda. Apa pesannya? Khususnya mungkin Generasi muda ya, kan saya udah lumayan berumur ya. Ini terus ya karena dari pemerintahan juga kan kita target generasi Indonesia Emas 2024 kan. 2045. 2045. 2045. Gimana? Indonesia. sih? Kalau 2024 Gimana udah sih? lewat. Jadi mau ngasih saran ini Udah udah tahun lewat. 2025. Udah Ngasih lewat. saran buat tahun Berarti lalu. mundur Iya. dong. Mana jalan, Bos? Iya. Gak ada mesin waktunya. Tapi pesannya itu ya kita harus sama-sama berjuang. Oke. Apalagi khususnya terhadap generasi muda disabilitas ya. Tadi apa yang saya pesankan tadi bahwa untuk menjadi manusia mandiri itu memang tantangannya sangat berat. Tapi semua pasti bisa kalau kita mau dan berusaha. Oke. Banyak jalan, banyak dukungan dari keluarga, teman-teman, dari pemerintah, dari organisasi sekarang sudah sangat luas. Jadi mari kita sama-sama membangun, memberikan value terhadap diri kita, kalau bisa terhadap negara, yaitu menjadi tantangan buat generasi muda ke depannya agar kita bisa jadi lebih baik. Ngomong Oke, apa? iya panjang banget ya ini
kayak kuliah satu Gak jelas SKS. mau udah makan itu aja yang itu. Ya intinya semangat ya. Ya semangat aja sih. Kalau bisa menorehkan prestasi untuk negara juga. Maaf ya Mbak lapar. Maklum cita-cita guru. Saya terlalu pinter sih. Itulah ya pokoknya dari Mas Yendi kamu simpulin Semangat aja aja sendiri nih. ya. Intinya mah tetap semangat aja gitu. Oke itu dari Mas Yendi. Dari Mas Suryo singkat aja ya. Jangan Singkat-singkat banget Iya, ini Mbak. singkat. Jadi Apa? untuk teman-teman di luar sana yang khususnya masih muda dan saya bilang untuk teman-teman yang non disabilitas ya, lihatlah kami yang ada di NPC Indonesia. Sekiranya kami bisa, kalian juga pasti bisa. Oke. Kami bisa melawan dengan keterbatasan fisik, bisa memberikan yang terbaik untuk negara, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk saudara semua. Kalian juga pasti bisa lah, karena kan kalian di luar sana juga memiliki kondisi fisik yang sempurna, gitu. Jadi jadikan kami patokan. Kalau ketika saya masih muda dulu juga, yang jadi patokan saya yang udah senior. Ketika saya udah berumur, jadi saya bisa jadi patokan untuk yang muda-muda. Gitu. Singkat aja Mbak gitu. Ya singkat aja panjang ya itu ya. Oke. Terima kasih buat Mas Yendi dan juga Mas Suryo. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan online. Terima kasih ya dan buat semua sobat para juara. Terima kasih udah nonton podcast ini. Jangan lupa buat di like, di subscribe, di follow, di share juga. Biar banyak orang tahu tentang podcast NPC Indonesia. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye bye. Terima kasih. Oke.